Luqman Hakim adalah seorang yang arif bijaksana. Beliau dianugerahi oleh Allah hikmah, akal dan kemampuan memahami sesuatu. Beliau diberi ilmu dan kemampuan yang luar biasa dalam mengamalkan ilmunya. Seseorang tidak akan dikatakan hakim, ahli hikmah, arif budiman, jika tidak memiliki ilmu dan amal. Beliau mengamalkan ilmunya dan mewasiatkan pada putranya agar selalu bersandar pada Allah, baik di dunia atau di akhirat. Berikut kata hikmah Luqman Hakim kepada anaknya. Wahai anakku, jualah duniamu demi kehidupan akhiratmu. Niscaya engkau akan memperoleh keduanya dengan beruntung. Wahai anakku, janganlah mencampuri urusan dunia terlalu dalam, sehingga membuat rusak urusan akhiratmu. Tetapi janganlah meninggalkan sama sekali, sehingga engkau menjadi beban orang lain. Wahai anakku, sebagaimana engkau tidur, demikianlah engkau mati dan sebagaimana engkau bangun, demikianlah engkau dibangkitkan kelak. Beramallah engkau dengan amal salih, niscaya engkau tidur dan bangun seperti pengantin baru, dan janganlah beramal dengan amal buruk, sebab engkau akan tidur dan bangun dengan kekuatan. Wahai anakku, apabila terdapat pada diri seseorang 5 hal yaitu agama, harta, sifat malu, baik budi dan dermawan, maka ia seorang yang bersih lagi takwa, menjadi kekasih Allah dan lepas dari gangguan setan. Wahai anakku, menjadi orang bisu tetapi berakal itu lebih baik daripada engkau menjadi orang yang banyak bicara tetapi bodoh. Barang siapa berkata-kata dalam hal yang tidak baik maka ia benar-benar sia-sia. Barang siapa berpikir tanpa mengambil pelajaran maka ia benar-benar lalai dan barang siapa dia tanpa berpikir maka ia benar-benar rugi. Wahai anakku, janganlah ayam itu menjadi lebih arif daripadamu. Ia bangun dengan berkokok di waktu sahur, sedangkan engkau masih tidur nyenyak. Wahai anakku, barang siapa berpendapat bahwa kejelekan itu dapat memadamkan kejelekan, maka nyalakanlah 2 api. Kemudian lihatlah, apakah api yang satu dapat memadamkan api lainnya. Yang benar kebaikan itulah yang dapat memadamkan kejelekan, seperti air yang memadamkan api. Wahai anakku, sabar ketika menghadapi hal-hal yang tidak disukai termasuk bagusnya keyakinan. Wahai anakku, janganlah engkau makan ketika engkau masih kenyang. Memberikan makanan itu untuk anjing, niscaya lebih baik bagimu daripada engkau memakannya. Wahai anakku, apabila engkau hendak memutuskan sesuatu perkara, janganlah engkau putuskan terlebih dahulu sebelum engkau musyawarah dengan orang yang berpengalaman. Bermusyawarah dengan orang berpengalaman dalam banyak hal sebab ia akan memberikan pendapatnya yang harganya tak ternilai, sedangkan engkau dapat mengambilnya dengan cuma-cuma tanpa membayar. Wahai anakku, temanilah ulama, ahli ilmu, dekatilah mereka, sebab Allah menghidupkan hati dengan cahaya hikmah, seperti menghidupkan tanah dengan air hujan. Wajib engkau berilmu, sebab apabila engkau fakir ilmu, maka ilmu itu menjadi hartamu dan apabila engkau kaya, maka ilmu itu menjadi hiasanmu. Jadilah engkau seorang ahli ilmu, penuntut ilmu, pendengar ilmu, atau sebagai orang yang mau mendekati ilmu. Wahai anakku, cukuplah dengan sifat qanaah sebagai kemuliaan dan dengan jiwa yang bersih sebagai kenikmatan. Wahai anakku, kasihanilah orang-orang fakir karena tidak banyak bersabar.
Kasihanilah orang-orang kaya karena tidak banyak bersyukur, dan kasihanilah semua orang karena mereka sering lalai. Wahai anakku, jadikanlah cita-citamu itu sesuai dengan bakatmu dan janganlah engkau jadikan cita-citamu itu sesuai dengan apa yang membuat kamu cukup, padahal bertentangan dengan bakatmu. Wahai anakku, ingatlah dua perkara, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mati. Lupakan dua perkara lain, yaitu kebaikanmu terhadap hak dirimu dan kebaikanmu terhadap orang lain. Wahai anakku, janganlah menunda melakukan taubat, sebab kematian datangnya tiba-tiba, sedang malaikat maut tidak memberitahukannya terlebih dulu. Wahai anakku, selalulah berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sesuatu yang menyebabkan untuk tidak menderhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takut, takwa. Tentulah engkau akan terlepas dari sifat berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Wahai anakku, bersyukurlah kepada Tuhanmu karena karunia-Nya. Orang yang mulia tidak mengingkari penciptanya kecuali orang yang kufur. Wahai anakku, bukanlah satu kebaikan namanya bila mana engkau selalu mencari ilmu tetapi engkau tidak pernah mengamalkannya. Hal itu tidak ubah seperti orang yang mencari kayu api, maka setelah banyak ia tidak mampu memikulnya, padahal ia masih mau menambahkannya. Wahai anakku, ketahuilah, sesungguhnya dunia ini bagaikan lautan yang dalam, banyak manusia yang karam ke dalamnya. Jika engkau ingin selamat, agar jangan karam, layarilah lautan itu dengan sampan yang bernama takwa, isinya ialah iman dan layarnya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai anakku, orang-orang yang sentiasa menyediakan dirinya untuk menerima nasihat, maka dirinya akan mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang insaf dan sadar setelah menerima nasihat orang lain, maka dia akan sentiasa menerima kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Wahai anakku, jadikanlah dirimu dalam segala tingkah laku sebagai orang yang tidak ingin menerima pujian, atau mengharap sanjungan orang lain. Karena itu adalah sifat ria, yang akan mendatangkan cela pada dirimu. Wahai anakku, jangan engkau berjalan sombong serta takabur. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meridai orang yang sombong dan takabur. Wahai anakku, selalulah baik tutur kata dan halus budi bahasamu serta manis wajahmu, dengan demikian engkau akan disukai orang melebihi sukanya seseorang terhadap orang lain yang pernah memberikan barang yang berharga. Wahai anakku, bila mana engkau mahu mencari kawan sejati, maka ujilah dia terlebih dahulu dengan berpura-pura membuat dia marah. Bila mana dalam kemarahan itu dia masih berusaha menginsafkan kamu, maka bolehlah engkau mengambil dia sebagai kawan. Bila tidak demikian, maka berhati-hatilah. Sedikit pesan yang Luqman berikan pada putranya, di mana pesan itu tidak hanya tentang moral namun juga akan ketakwaan, kemasyarakatan dan tentang ilmu. Hampir semua aspek kehidupan beliau wasiatkan pada putranya, agar sang putra menjadi anak salih yang selalu dekat dengan Ilahi.
Petikan mutiara hikmah ini semoga juga bisa menjadi pendidikan untuk semua orang, tak hanya untuk anak-anak namun juga para orang dewasa sebagai pembelajaran yang bisa diambil manfaat. Terima kasih atas perkenan waktunya untuk mendengarkan sekelumit kata hikmah ini. Semoga Anda senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Klik tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi kata hikmah lainnya.